Baik, kali ini kita akan membahas tentang materi grafik ya. Materi grafik lanjutan dari materi statistika yang pernah kita bahas sebelumnya. Baik, kita mulai. Grafik ini sebenarnya apa sih? Ya, untuk grafik sendiri ini merupakan gambar ya. Gambaran, bisa kita sebut representasi, bisa juga kita sebut sebagai tampilan dari suatu data ya, atau data itu sendiri. Kita sudah pernah berbicara tentang data. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita menggambarkan atau menampilkan suatu data tersebut. Nah, kita punya beberapa jenis ya. Di sini ada beberapa jenis grafik. Tapi saya tidak akan ulas semuanya. Karena kalau semuanya kita ulas mungkin ini tidak akan jadi video yang pendek ya. Ini akan panjang sekali dan kebetulan untuk grafik sendiri ada banyak sekali ya. Tapi kita bahas dua saja tentang grafik batang dan grafik garis. Kalau kita lihat lagi di list dari grafik itu ada banyak ya. Kadang-kadang kita kenal juga dengan istilah grafik lingkaran ya. Grafik lingkaran, ada juga grafik yang bentuknya radar, ada grafik yang menggunakan box plot, ada juga grafik yang macam-macam lah grafik tersebut. Tapi kita bahas dua saja. Ini yang lumayan penting buat kita. Bahas kita dua saja dulu. Baik, kita masuk ke grafik batang ya. Grafik batang ini sebenarnya apa? Jadi ini merupakan suatu grafik ya, atau tampilan data. Di mana datanya itu berupa data kategorik ya. Nah, datanya itu di kategori dikelompokkan berdasarkan kategori ya. Dan nantinya direpresentasikan dengan batang persegi panjang. Nanti kita akan buat grafiknya itu dengan batang persegi panjang. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat saja contohnya ya. Ini ada contoh ya, hasil panen dalam ton ya. Jadi satu ini ton ya, dalam ton. Sebagai berikut. Ya, ini hasil panennya, ini kategorinya yang mana? Kategorinya itu yang cengkeh, padi, jagung, tembakau, itu namanya kategori. Kategori cengkeh jumlahnya ada 20 ton ya. Kategori padi itu 30 ton dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat seperti ini datanya ya. Nah, sekarang bagaimana kita dalam menggambarkannya ya. Nah, ini hasil jadinya ya. Caranya sebenarnya kita menggambarkan itu dengan menggunakan batang persegi panjang ya. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu garis garis di koordinat kartesius itu. Nah, kemudian kita isi kategori. Tadi kategorinya ada 4 ya. 4 kategori itu kita tulis pada sumbu yang di bawah ya, di sumbu X-nya. Nah, sedangkan jumlahnya dalam ton itu kita gunakan di sumbu Y-nya. Dari 0, 10, 20, 30 dan ini harus konstan ya. Kalau di sini kita mengambil 10 10 ya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan 55 juga boleh ya. 0, 5, 10, 15 itu boleh. Ini skalanya boleh bebas ya. Tapi harus tetap sama. Nah, misalnya di sini ada hasil panen seperti ini ya. Nah, tadi berapa? Kalau cengkeh itu ada 20. Maka kita grafik batangnya, batang persegi panjangnya itu kita ambil, kita luruskan dengan cengkeh itu ya. Kategori cengkeh itu sampai di 20. Setinggi 20 itu. Ya, tepat di garis. Karena tepat di garis maka 20 udah dia. Di padi juga sama, ada 30 ton. Tingginya juga sampai 30. Nah, jagung juga sama. Nah, tembakau ini karena 35, maka kita cari pertengahan antara 30 dan 40. Nah, 30 dan 40 itu di tengah-tengah. Yang menggambarkan dia bahwa dia lebih dari 30 dan kurang dari 40. Kalau di tengah-tengah berarti pertengahannya, berarti 35 ya. Seperti itu, tentang hasil panen yang digambarkan dengan grafik batang.
Nah, bagaimana dengan grafik garis? Ini merupakan suatu grafik di mana datanya itu bedanya dengan grafik batang di atas sebelumnya itu adalah itu berdasarkan urutan waktu. Jadi di sini ada urutan waktu atau time series ya. Dan digambarkan menggunakan titik dan garis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Diberikan data pengunjung perpustakaan sekolah X pada semester 1. Nah, semester 1 itu berarti kita lihat di sini ya, di semester 1-nya kita lihat pada satu semester ya. Kita lihat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Ini misalnya. Kalau kita lihat di sini ada 6 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini merupakan urutan bulan. Bulan itu kan termasuk waktu. Bulan, tahun, hari, lain sebagainya. Bahkan jam itu juga termasuk urutan waktu. Nah, di Januari ada 50 pengunjung, di Februari ada 40 pengunjung, Maret 60, Aprilnya 75, Mei-nya 30, Juninya 35. Nah, caranya bagaimana kita menggambarkannya? Mirip seperti yang sebelumnya. Kita buat dulu garis ya. Ya, istilahnya di sana koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, kategorinya dalam bulan ini kan dia mengandung urutan waktu ya. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kan termasuk urutan waktu. Nah, itu kita taruh di bawah. Yang di horizontal itu ya. Untuk yang di garis vertikalnya itu kita buat skala. Skalanya seperti ini. Ada 50, 40, 60 dan sebagainya. Ya, ini kebetulan di sini skalanya menggunakan 10-10 ya. 0, 10, 20 silahkan nanti diatur, misalnya kalau kita ambil 55 silahkan disesuaikan. Nah, di sini kita lihat ya. Di Januari ada 50 pengunjung. Kita plot titik di 50. Kemudian di Februari ada 40, plot titik juga. Maret ada 60, plot titik juga. Nah, nanti baru kita garis. Ya, jadi garisnya itu paling akhir. Jadi perlu kita pahami, pertama kita plot-plot titik aja dulu, baru nanti garis. Nah, begitu caranya. Sehingga nanti didapatkan grafik seperti ini. Ya, disesuaikan lagi dengan jumlah pengunjungnya. Sehingga kita harus buat lurus dia dengan kategori bulannya. Sehingga nanti baru kita garis titik-titik ini. Sehingga didapatkan grafik garis. Ya, yang digambarkan dengan titik dan garis seperti itu. Sehingga di sini kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, nanti juga akan ditanyakan kira-kira di bulan apa terjadi penurunan, di bulan apa terjadi kenaikan, itu misalnya. Naiknya bagaimana? Apakah di mana terjadi kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan itu di mana? Silakan Anda analisis sendiri jawabannya. Ya, sekian pemaparan untuk materi grafik. Selamat belajar.